Ya, jadi dari 7 tadi, ya 7 tangga nada tadi ya dibentuk-bentuk tuh ya. Jadi apa? Jadi sebuah musik yang berbeda, beda-beda. Nah, wal autar. Kemudian yes, muncullah jenis alat musik autar ya, gitar. Ya, autar. Ya, jadi sebagian ulama mengatakan ya alat musik itu tidak haram ya. Yang menjadi haram itu perbuatannya gitu. Karena tidak bisa alat itu dihukumi menjadi haram apa halal gitu, nggak bisa. Kecuali penggunaannya gitu. Masa alat haram kan gitu. Pisau halal apa haram? Ya enggak lah, pisau nggak halal, nggak haram. Dibuat masak halal. Ya masak babi. Nah, ya. Dibuat bunuh haram. Jadi benda itu nggak bisa kita hukumi halal, haram. Jadi netral, tergantung buat apa. Joran mancing halal gak? Hah? Kayak karena itu tukang mancing halal. Kalau yang kan biasa gitu ya, rokok halal haram, haram. Wah, yang ngerokok. Kata yang ngerokok ya, kayaknya sunnah nih, kayaknya sunnah. Kayak ini. Kata yang ngerokok kan gitu ya. Gitu. Ya. Kayaknya repot gitu kata ulama yang kurus, wah gendut haram nih. Ini saya nomor marah banget emang begini, karena dia kurus. Coba kalau dia gendut itu, nggak berani ngeluarin ngomong gitu, nggak berani tadi itu. Ya, gitu. Jelas ya. Nah jadi hukumnya alat-alat musik itu ya netral, gitu. Tergantung penggunaannya. Gitu ya. Nah, wasunu fadastanat ya. Dastanat itu ya adalah bahasa Perancis, bahasa Faris ya. Persia. Kalau kita dulunya Persia ya. Ya dastanat yaitu nagom-nagom musik ya. Allati minhal muhzin, yang mana darinya itu muncullah nanti musik yang bikin sedih. Wa minhal mutrib, ada musik yang bikin girang. Wa minhal munawim, ada musik yang bikin tidur. Wa minhal mudhik, ada musik yang bikin ketawa. Wa minhal mujannin, ada musik yang bikin gila. Wa minhal qatil, ada musik yang membunuh. Apa itu musik yang membunuh? Main gitar di rel kereta api gitu. Baik. Pakai headset lagi. Membunuh tuh. Wa minhal mujib lil ghasyi, dan juga ada musik yang bikin orang pingsan. Ya. Jadi beragam-ragam, bermacam-macam ya, itu yang keluar dari musik itu sendiri, rasanya gitu. Ya. Yang nggak ngerti musik kagak paham ini gitu. Ya, nggak mesti orang itu tahu seni dari musik, nggak mesti. Seni itu banyak, ada seni Quran, ada seni hadroh ya, ada seni marawis gitu, ada yang lebih dekat sama kita air seni itu juga so. Tapi nggak boleh ya. Kenapa air dinamakan air seni ya gitu? Apa karena kuning kali ya? Ada warnanya, kok bisa berwarna ini gitu. Inilah seninya katanya gitu. Kadang kuning kadang putih gitu. Nah itu ya, jadi yang namanya zauk tuh begitu ya, rasa. Ya, sama kalau bahasa tasawufnya, yang namanya rasa itu yang namanya rasa namanya apa tuh? Hal ini namanya rasa. Ada makalah la hala liman la mahabbatalah. Tidak ada rasa bagi orang yang tidak punya cinta. Tuh. Tidak ada rasa bagi orang yang tidak punya cinta. Ya. Jadi kalau orang hidupnya nggak ada rasanya, berarti tidak punya cinta. Tuh. Ya. Cinta sama siapa? Cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta sama ulama, cinta sama guru, bukan cinta sama perempuan. Kenapa? Kalau cinta sama Allah, cinta sama perempuan, perbandingannya jauh. Ya. Kalau cinta sama Allah,
atau mahabbatullah, ya, ujungnya ya, ujungnya indah tuh. Cinta sama Allah, ujungnya indah. Tapi kalau mahabbatul ya nas, ya, cinta kepada manusia, kepada lawan jenis, ujungnya ribut, ujungnya berantem tuh. Ya. Coba ente lihat siapa orang yang membangun hubungannya karena dasar cinta semata bukan karena Allah, ujung ribut. Gitu. Tapi kalau membangunnya karena Allah, sebagaimana kata guru kita, ya Allah yang menjadi tujuan. Ini laki-laki, ini perempuan. Kalau laki-lakinya semakin dekat kepada Allah, perempuan semakin dekat kepada Allah, ketemu di titik yang sama. Ya. Tapi kalau laki-lakinya mendekat kepada Allah, perempuan menjauh dari Allah, makin jauh nggak ketemu. Gitu. Maka kudu punya titik temu, yaitu siapa? Allah tujuannya, gitu. Lillahi ta'ala itu ya. Uhibbuki fillah. Nah, itu dia tuh ya. Itu dipaya. Uhibbuki. Udah apa belum? Belajar Ujang tuh. Ujang udah hafal banget tuh. Ya. Kalau Ujang uhibbuka fillah. Iya, salah. Jelas tuh ya. Wa innama taqwa hadhil atharu fi man lahu aslud dzauq. Dan hanyalah menjadi kuat pengaruh ini fiman pada orang yang lahu sudah memiliki pokok rasa, ya, sudah memiliki pokok rasa. Kalau bahasa kitanya bakat ya, aslud dzauq maknanya apa? Sudah punya bakat, ya, sudah punya apa? Bakat, atau sudah punya asal akarnya, udah berakar. Kayak ibarat apa tuh? Ibarat pohon udah ada akarnya, tinggal apa? Siramin tadi juga numbuh, udah ada akarnya. Ya. Makanya ini bakat zauq ini ya, itu memang ada yang turunan, ada yang ditanam gitu. Ya. Kayak contoh misalnya orang tuanya ngerti musik, ya, jago alat musik. Anaknya nggak diajarin bisa sendiri. Bahkan lebih jago dari bapaknya bisa jadi. Karena bapaknya bisa jadi ada bakat musik itu karena dia usaha. Tapi kalau anaknya enggak, turunan. Gitu. Ngedengar sekali langsung hafal tuh. Gitu. Namanya aslul dzauq. Ya. Dan manfaatnya nanti ke depan kalau misalnya orang ini dia itu ya apa namanya? Hijrah atau apa, dia sudah punya tuh bakat seni ya. Bakat seni kayak apa namanya, suka dengan puisi, dengan syair gitu. Ya. Tapi nggak mesti musik ya, saya bilang nggak mesti musik. Imam Syafi'i seninya tinggi, tapi nggak kenal musik, gitu. Karena mengenal keindahan seni itu nggak mesti lewat musik ya. Quran juga seni, gitu ya. Jelas. Jadi kudu punya asal dulu, gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita semua beda-beda nih. Ya. Orang yang punya bakat tuh lebih cepat. Gitu. Kayak orang ngaji nih, ada cerita misalnya, guru saya ngimpi begini, besok saya ngimpi begini, nah ada bakat, cepet biasanya. Tapi kalau emang nggak pernah ngimpi, tidur nggak pernah ngimpi, tahu bangun gitu, ya tidur lagi bangun, nggak pernah ngimpi ketemu ulama, nggak pernah ngimpi ketemu orang soleh, atau nggak pernah ngimpi ketemu nabi, itu istilahnya nggak ada bakatnya gitu. Ya, bukannya nggak bisa, cuman mujahadah. Ya gitu. Ya. Orang kalau punya bakat, udah punya apa skill Quran, sudah ngerti bahasa Quran, bisa merinding baca Quran gitu. Berarti ketika dibaca Quran tuh ada zauqnya, ada rasanya gitu. Itu yang bikin orang nagih gitu. Pengen dalamin Quran, pengen belajar lagi. Karena udah nemu zauqnya. Kalau kata orang rokok tuh udah ketemu apa itu? Candunya itu. Ya. Kalau ngerokok belum ketemu candu, belum. Jelas ya. Wa ammal atilu, adapun orang yang nggak punya zauq, nggak peka gitu ya, atil, nggak fungsi, dia punya sensenya. Khasiyatil zauq, ya, sudah atil, ya zauqnya.
nggak berfungsi. Ya. Fayusyariku fi sama'is sawt fahasbu. Maka dia cukup mendengarkan suara aja udah fahasbu, udah merasa cukup, udah nggak ada getaran apa-apa. Gitu. Ya. Kayak kita ikut seminar apa tuh? Pameran lukisan kan. Kalau kata kita nih orang yang ngerti, kayaknya gambar gini gampang banget, ngomong ngasal-ngasal doang saya gitu. Kata kita. Tapi yang ngerti, masterpiece ini. Padahal gambarnya gini doang nih. Tuh, gitu doang coretan gitu. Kata orang seni masterpiece ini. Ente nggak tahu nilainya nih buat anak DKV begini, masya Allah. Padahal kecoret gini teman, kecoret gitu. Wah seni nih. Kadang-kadang tuh yang nggak sengaja tuh, justru malah jadi seni loh. Ya kan ada gambar-gambar abstrak kan, yang kayaknya sih ngasal. Tapi buat mereka yang ngerti seni, ini indah bener ini. Ya kayak kalau kita bikin gambar misalnya gambar rumah gitu, malah kagak ada seninya gitu. Tuh ya. Jadi beda ya, makanya perlu belajar tuh ya. Nilai artistik sesuatu. Kalau antum pengen pahami Quran, merasa punya zauk dengan Quran, pelajari ilmunya gitu. Ya, sama dengan yang lain tuh ya. Ini Imam Ghazali contohnya musik ya, bukan lagi nyuruh ngajarin main musik, bukan nih. Fatad'u fihi hadhil asar, maka lemahlah padanya ya pengaruh ini, artinya tidak akan berdampak buat orang yang atil, yang sudah nggak berfungsi itu zauknya tadi. Ya. Sama kayak ngaji gini nih, antum ngaji kitab Imam Ghazali, antum bilang ini kitab luar biasa, berarti antum punya zauk. Kalau antum nggak berasa ini kitab luar biasa, nggak takjub dengan kitab Imam Ghazali, nah jauh dah, jauh. Ya. Karena yang nilai profesor itu minimal orang di bawahnya. Kalau orang SD nggak bisa, anak SD nggak bisa nilai karya profesor. Anak SD nilainya kopernya bagus juga nih gitu, kopernya yang nilai. Yang nilai kopernya, gambar cakep nih gitu. Makanya anak kecil paling demen baca komik karena gambarnya. Tapi orang-orang makin dewasa makin gak demen gambar, demennya novel. Tuh ya. Kalau udah kawin demennya duit tuh. Tuh. Ada gambarnya soal itu. Sama angkanya. Tuh. Jelas tuh ya. Wa huwa yata'ajjab min sahibil wajad wal ghash. Dan dia merasa aneh ya, orang yang enggak punya rasa. Min sahibil wajad, dari orang yang punya rasa. Dan yang sampai pingsan begitu. Orang dengar begitu pingsan, musik apaan tuh? Ya, ada tuh musik yang masya Allah. Judulnya kasih sayang kepada orang tua. Itu saya bilang masterpiece ini. Dia baru musisi ini. Yang kita tunggu-tunggu selama ini dia musisi. Awal ngedenger kita ketawa, lucu banget ini orang. Ternyata setelah tahu isi maknanya nangis kita. Apa isi maknanya lagu Mawang? Bahwa kasih sayang ke orang tua tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Tuh. Makanya nuina itu apaan? Itulah itu cinta itu nggak bisa digambarkan. Ente yang nggak ngerti seni ketawa, kalau yang ngerti seni nangis. Kan ada yang nangis tuh di videonya. Kalau nggak salah kastrum apa tuh? Nangis itu, dalam itu, ya. Karena ada lagu judulnya I just wanna say I love you kalau nggak salah ya. Ya. Itu I just wanna say I love you. Semua liriknya I just wanna say I love you. Dari chorusnya, rapnya, intro, semuanya sama. Kalau kata orang nih, musisi nggak kreatif nih, masa liriknya I just wanna say I love you. Justru itu cerdas. Orang kalau lagi jatuh cinta nggak ingin banyak berkata-kata. Hanya satu yang pengen dikatakan, I just wanna say I love you, selesai itu. Itu cerdasnya orang begitu. Jadi kalau tahu seni itu, yang kalau kata orang bilang biasa, kata kita masterpiece ini, gitu. Jelas ya. Itu makanya beda antara orang yang kenal musik sama yang nggak kenal
musik. Jangan sok-sok kita nilai, wah enak nih lagunya ini. Gak enak itu. Ya, ada salah satu perlombaan. Berlomba bikin puisi cinta. Tapi syaratnya tidak boleh ditulis kata cinta. Gitu. Nah kan susah ya. Nulis lagu cinta tapi nggak boleh ada kata aku cinta kamu, nggak boleh. Nah itu yang cerdas tuh yang begitu gitu. Nah itu terdapat pada syair-syairnya ulama. Gitu. Kayak guru kita Makfurlah ya, Kiai Hamid punya buku puisi, judulnya keren, Ujung Penaku Bergetar. Masya Allah. Apa maksudnya ujung penaku bergetar? Ya orang kalau nulis gimana? Bergetar. Bukan bergetar karena getaran ini, karena bergetar tuh karena menulis keindahan yang dipuji sama beliau. Siapa ya? Allah gitu. Tapi nggak ada kalimat Allah di situ kan? Tapi orang yang paham akan melihat getaran itu. Paham ujung pena, masya Allah ya. Bukan pena, ujung pena. Itu yang masya Allah luar biasa. Kita akan takjub, makanya belajar tuh keindahan-keindahan kayak begitu ya, syair-syair ulama tuh ya luar biasa. Ya, jadi orang yang tidak ngerti akan merasa aneh. Padahal orang yang ngerti ini masya Allah luar biasa. Walau ijtama'al uqala kulluhum min arbabidz dzauq ala tafhimihi ma'na dzauq lam yaqdiru alaih. Kalau sekiranya ahli-ahli, orang-orang cerdas, semuanya dari kalangan orang-orang yang punya zauq, punya rasa atau punya sense bahasa kitanya, untuk memahamkan orang yang kagak ngerti tentang makna rasa itu nggak bakal bisa, ya. Nggak bakal bisa itu. Wah enak nih, kalau kata sederhana bendingannya nikmat, masya Allah. Bendingannya nikmat, baru bendingannya nikmat tuh. Belum kalau dulu nih kita masih muda-muda tuh kalau ada orang main gitar ngebut tuh waduh jago nih orang nih. Ternyata yang lebih nikmat tuh yang satu tet gitu kan. Ada namanya BB King namanya. Begitu dong. Satu petikan gitarnya dia ame ribuan notnya Ingui itu masih nikmat yang satu petikan tadi itu. Padahal cuma satu petikan tet gitu doang tuh. Tuh. Yang paham yang ngerti, nggak paham gitu. Sama kayak orang main drum gitu. Kalau kata kita kan drum semuanya sama kan, tok 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 ya, tam-tamnya sama gitu. Kata yang ngerti drum nggak beda, ini tongnya beda, nggak agak tebel gitu. Agak tipis gitu. Beda. Sama main hadro gitu juga kan sama kan. Hadronya kurang kering nih, jemur gitu. Kata kita sama aja hadro gini-gini juga. Iya, sama mic juga semua begitu, masing-masing punya seni. Ya kan gitu. Nah, makanya tuh ya. Percuma kita aja nih kagak paham dah lu, ya. Orang ngajar ceramah nih. Maaf ya kadang-kadang kan Ustaz ribet banget mic pakai begini, pakai monitor, pakai ini. Ente enggak paham dah gitu. Ya. Jadi yang ngerti ya son ya emang ahli son. Kata ahli sonnya terlalu treble-nya kurang. Kurangin treble. Eco, Mas Eco. Ya orang kalau nggak ngerti son ya udah asal-asalan gitu. Susah dijelasin rasa itu susah ya. Ya. Mungkin ya ada bagian-bagiannya kali ya. Ada orang emang dari lahir ini memang dia akan jadi ahli son. Ya, kan masing-masing orang beda-beda kan. Ya, bener gak ya? Iya. Itu beda kalau kita dengerin datang gitu, dudut. Nah, son dangdut nih deh. Ahli son dangdut ya. Yang kalau ngecek gini, ambil ngerokok. Asik. Iya. Itu berarti emang itu seselana son dangdut itu. Ambil ngerokok dia ngatas. Fahadha misalun fi amrin khasis, ini adalah permisalan pada perkara yang rendah, yang khasis. Ya. Imam Ghazali ngasih contoh tuh, rasa tuh begitu. Contohnya nih masalah musik dah tuh. Lakinnahu qarib ila fahmik, tapi ini lebih dekat dipahamin oleh pemahamanmu tuh. Gitu. Fakis, maka sekarang kias, analogikanlah dengannya zauq yang khusus yang bersifat kenabian tuh. Ya, ngomongin karomah, ngomongin zauq ya. Aneh heran tuh mau orang jarah mulu. Islam tuh yang penting ilmu. Ya.
Cukup jarin orang tua, nggak perlu ke makam wali, ngapain dia? Nah ini dia nggak punya zauk ini. Ya. Orang kalau kalau demen-demen tasawuf ya, itu punya rasa yang beda dengan orang yang kurang demen sama tasawuf. Ada yang demennya pokoknya fikih aja itu, iya memang belum nyampe zauknya. Atau tasawuf doang gitu, tapi nggak demen fikih, belum dapat zauk fikihnya. Zauk fikih nikmat itu, gitu. Kalau nggak nikmat ngapain Imam Syafi'i belajar fikih kan gitu. Nah, jadi masing-masing ilmu ada zauknya. Pelajari biar dalam tuh. Nah, termasuk ini zauk yang khusus yang bersifat kenabian tadi. Wajtahid antasira min ahli zauk bi syai'in min dzalika ruh. Nah, untuk sampai ke ruh yang kelima tadi, kata Imam Ghazali, berusahalah engkau untuk menjadi orang yang termasuk ahli zauk daripada bagian ruh tersebut tuh. Yang kelima nih. Jadi kalau yang pertama hassas nggak pakai zauk, yang kedua khoyal nggak pakai zauk, akli, yang keempat fikri nggak pakai zauk, yang kelima pakai zauk. Jadi kunci masuk ke ruh yang kelima, antum bisa pakai ruh yang kelima tadi, antum hidupin dulu zauknya, rasa. Ya. Contoh gini, antum ketika hadir di magom seorang wali min auliyaillah, kita kadang hadir aja, duduk aja, ikut aja. Baca aja, nggak ada hadir hati kita. Ya, nggak pernah tuh di hati kita mungkin merasa bahwasanya yang di makom dengar kita, yang di makom liatin kita. Ya, lebih nggak pernah ngerasa yang di makom bicara sama kita, maka nggak bakal bisa pernah tuh masuk ke situ. Ya. Karena orang-orang yang sudah mendapatkan zauk itu, mereka bisa berbincang langsung dengan Sohibul Makbar. Ya. Bisa langsung berbincang dengan Sohibul Makbaroh, ngobrol. Kenapa? Karena udah punya zauk. Ya, gitu. Karena jangankan ngomong, mata aja bisa bicara. Hebatnya orang punya zauk tuh kadang ngomongnya nggak pakai kalimat, pakai mata udah bisa ngomong gitu. Nah itu sahibul zauk yang masuk yang kelima tadi, udah hidup zauknya. Ya gitu. Fa inna lil auliya minhu hadzan wafiran. Karena sesungguhnya para aulia dari ruh tersebut memiliki bagian yang sangat banyak. Nah ini dia, udah bisa memaksimalkan potensi ruh qudsi an-nabawi itu. Yang kelima. Kalau kita belum nih. Yang keempat aja kayaknya belum kan. Ya. Memaksimalkan potensi ruh fikri itu belum. Ya. Apa teori baru yang ente udah temuin? Ilmu apa yang baru yang ente temuin, yang udah cuman baca doang dari kitab ulama kan begitu. Ya. Ada orang misalnya contoh singkong keju. Nah, itu teori baru tuh. Dulu orang makan singkong keju. Diramu sama dia singkong pakai keju. Tuh namanya udah pakai ruh apa tuh? Fikri. Walaupun dalam bidang kuliner. Coba Andi Sep tuh kan tuh. Ya. Bikin di apa tuh? Ya. Nah, kacang singkong geprek tuh belum ada tuh. Itu bukan geprek, keinjek. Orang lagi jalan keinjek, wah bagus tidak singkong geprek gitu, singkong keinjek. Itu juga mungkin geprek asalnya keinjek juga. Abang-abang yang lagi bawa ayam jatuh keinjek gitu, nah itu wah geprek nih gitu. Ya. Itu termasuk ruh fikri tadi perannya, ya. Tuh. Jelas ya. Nah baru nih masuk ya ruh qudsi itu. Caranya mainnya rasa. Maulid tuh. Pernah nggak maulid nangis? Ya. Kalau pernah maulid nangis, nah udah dapat zauknya tuh. Baca qasidah nangis tuh ya. Memang habis putus sih dari cewek makanya nangis. Bukan karena kok sedih banget qasidah lo, menghayati banget gitu. Habis diputusin gua katanya gitu. Itu bukan zauk gitu ya tuh. Fa'ilam takdir kalau nggak bisa juga tuh ya menjadi ahli zauk, ahli rasa, fajtahid berusahalah antasira bil aqisatil lati zakarnaha wa tanbihatil lati ramazna ilaiha min ahli ilmi. Kalau nggak bisa minimal nih usaha indah antasira bil aqisah. Jadi orang pintar. Jadi orang cerdas. Mainnya analogi. Ya. Mainnya apa? Analogi. Jadi cari
korelasi atau analogi yang tepat untuk menggambarkan rasa itu. Ya. Ente mau tahu nggak rasanya sakit hati nih diputusin lagi sayang-sayangnya. Itu ente naik ke atas gedung lantai 100 terus ente lompat pala duluan jatuhnya. Abis pala duluan jatuh kelindes truk. Nah itu tuh. Wih sakit banget ya itu. Itu belum rasa tapi analogi. Ya. Itu kekuatan akal tuh bisa begitu. Ya. Kalau nggak bisa jadi ahli zauk, jadilah ahli ilmi itu, ahli ilmu. Fa'ilam takdir kalau nggak bisa juga jadi ahli ilmu, nggak bisa analogi, nggak ngerti ya ilmu alat dan sebagainya. Fala aqalla min antakuna min ahli iman biha. Jangan sampai kita nggak menjadi ahli iman. Sekurang-kurangnya jadilah ahli iman. Ya. Minimal jadi ahli iman. Apa ahli iman yang dikatakan dalam Quran? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Dan Allah angkat derajat orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Tuh, ya. Jadi tinggian mana iman apa ilmu? Ilmu. Tuh. Wal ilmu fauqal iman. Ilmu di atasnya iman. Wazauku fauqal ilmi. Rasa di atasnya ilmu. Karena kalau udah ngerasain berarti udah tahu. Tuh. Ngerasain udah tahu tuh. Ya. Contoh misalnya ini kita kasih contoh aja ya. Ya. Dipa. Nah. Dipa, Azmi. Siapa lagi? Nah. Wahyan. Enggak, Ujang dulu, Ujang. Enggak boleh yang tinggian belakangan. Ujang. Wahyana tinggian. Ya, ini contoh aja tamsil ya. Sebut saja perempuannya misalnya. Siapa nama perempuannya nih? Hah? Wah, Mawar. Sari aja Sari. Nah, nama panjangnya Sari Roti. Ini semua makrifat. Ya. Semua punya makrifat. Ingat ya, sekecil-kecilnya orang kenal sama orang lain itu namanya apa? Makrifat. Sekecil-kecilnya. Jadi ente punya makrifat gak? Punya. Cuman beda-beda. Dipa mengenal Sari hanya mengenal namanya. Aneh kenal tuh Sari diomongin mulu di Jaten gitu. Masya Allah. Anak Jaeng nih. Berarti namanya ma'rifatul asma. Tuh. Asmi tahu udah kerjaannya yang dagang gado-gado tuh kan. Ya, tuh. Berarti Asmi tahu ma'rifatul af'al. Tuh. Tahu kerjaannya kang gado-gado. Ujang udah lihat orangnya. Nah tuh, apa udah lihat orangnya? Makrifat. Orangnya cakep nih gitu kata Ujang. Gue udah liatin kemarin. Survei udah. Makrifatu sifat. Mukanya putih bening gitu. Ujang makrifatu sifat. Nah, Wahyan ini. Udah makrifatu zat. Oh. Udah kenal zatnya. Kenapa? Lu ngomongin ini mantan bini gua. Ternyata mantan bininya Wahyan tuh. Tuh namanya ma'rifatu zat. Udah kenal sama dalam-dalamannya. Tuh. Gitu. Nah ini ma'rifat namanya kan gitu. Ya Dipa ma'rifatul asma baru namanya doang, belum kenal af'alnya. Nah begitulah kita cara ma'rifat kita kepada Allah. Ada yang baru ma'rifat namanya. Wallahur rahmanur rahimul malikul kudusus salamul mu'minul muhaimin. Jangan-jangan nggak tahu lagi namanya. Apa artinya muhaimin? Cawapres gitu. Berarti belum ma'rifatul asma ente. Bagaimana ma'rifatul af'al? Bagaimana ma'rifatul sifat kalau belum ma'rifatul asma? Kenalin dulu nama-nama Allah gitu. Nanti kita belajar tuh kitab Imam Ghazali tentang Asmaul Husna tuh. Nah, tadi tuh orang yang sudah mengetahui semuanya namanya ma'rifatul dzat. Tuh ya. Wahyan nyampir tuh. Iya nih tuh. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuh. Itu namanya ma'rifat. Bahasa lainnya
ilmu. Sekurang-kurangnya tuh udah punya makrifat tuh. Jelas? Tuh. Nah. Wadzauku wijdanun. Nah, yang namanya zauk itu adalah wijdan. Apa wijdan? Rasa, ya. Ya. Makanya kalau ada orang ya udah mendapatkan wijd ya, rasa, itu pasti orang itu akan ketagihan. Ya. Orang zikir udah dapat rasa nikmat pasti ketagihan. Wal ilmu qiyasun wa irfan. Adapun ilmu adalah analogi dan pengetahuan. Sedangkan iman qabulun mujarrad bit taqlid, yaitu penerimaan yang sebatas mengikuti. Itu namanya iman. Percaya dah. Ya, ente percaya nggak ada tabrakan di depan? Percaya dah. Lihat gak? Enggak. Tapi ente percaya. Berarti kan dia hanya ngikut. Wa hassinidz-dzan bi ahlil wijdan au bi ahlil irfan. Nah, maka baik sangka aja ame orang yang sudah ngerasain dan orang yang sudah ngerti ilmunya tuh. Kalau emang kita nggak nyampe, udah baik sangka aja dah. Ilmu gua belum nyampe. Ada ustadz ceramah khutbah, ya. Khutbah angkat tangan begini-gini. Kan dalam kitab fikih Syafi'i kan nggak boleh. Tapi kok ada Habib kok khutbah angkat tangan? Udah itu belum paham udah. Husnuzon. Jangan takar ulama dengan ilmu kita dikit. Ya. Naker air selaut dengan gelas bisa nggak? Nggak bisa. Masa nakernya kayak gelas? Yang sebanding ya gelas yang gedenya kayak laut lah baru sebanding. Yang ilmu kita kayak gelas naker ya loh. Masih banyak yang belum ketaker gitu. Ya. Maka husnudzon atau ya ame orang-orang yang ahlil irfan atau ahlil wijdan ya. Istilahnya wajad. Ya, nanti kita bahas dalam kitab lain. Fa idza arafta hadhil arwah khamsah. Kalau engkau sudah mengetahui ruh yang 5 ini, hassas, khayal, ruh akli, ruh fikri dan ruh qudsi, maka fa'lam ketahuilah annaha bijumlatiha anwar. Itu semua namanya nur tuh, cahaya tuh ya. Namanya apa? Cahaya. Kenapa dikatakan cahaya? Idbiha, karena dengan sebab itu semua tadharu asnaful maujudat, nampaklah berbagai macam benda-benda yang ada tuh. Jadi kita bisa tahu ini gelas, ya ini botol, ya botol, ya karena apa? Karena roh tadi. Ya. Wal hissi wal khayali minha wa in kanat tusyarikul bahaim al insana fi jinsiha lakinnal ladzi lil insan minha namatun akharu asyraf wa ala. Nah ini dia. Ruh hissi, ruh indra atau ruh khayal, meskipun tusyarikul bahaim al insan, binatang itu sama dengan manusia dalam jenisnya rohnya, lakinna akan tetapi yang dimiliki manusia minha namatun akhar, itu ada model yang lainnya yang lebih asyraf, lebih mulia, wala lebih tinggi. Ya, jadi walaupun sama-sama nih ya binatang punya ruh hassas juga, kita juga punya, tapi yang punya manusia lebih apa? Lebih tinggi sifatnya. Wa khuliqal insanu li ajli gharadin ajalla wa asma, dan diciptakan manusia oleh Allah untuk tujuan yang lebih besar dan lebih tinggi, maka pasti ya perangkatnya juga lebih tinggi. Ammal hayawanatu, adapun hewan-hewan, falam yukhlaq dzalika laha, tidak diciptakan untuk tujuan yang tinggi, illa liyakuna alataha fi talabi ghidaiha, kecuali hewan itu diciptakan oleh Allah ya. Alat-alatnya itu untuk apa sih hewan tuh dibikin begitu? Untuk mendapatkan nutrisi atau makanannya itu. Ya. Jadi kenapa kalong dia dikasih indera sensor yang kuat kalong tuh kan? Dia kan matanya nggak lihat, cuman inderanya kuat. Kenapa? Buat makan dia. Ya. Kenapa kalong buat makan? Nah, ntar ada fungsinya. Apa fungsinya kalong biar banyak makan? Ntar dia bisa terjadinya proses pembuahan buah-buahan. Gitu. Biawak tuh yang sering ada di kali kan kemarin kita bahas tuh ya. Kenapa biawak tuh ada di kali? Kenapa dia mesti makan ayam ino gitu, kenapa tuh? Kenapa mesti makan ayam piara? Karena buat makan ular. Tuh. Ya.
Jelas. Jadi kalau mau di rumah jangan banyak ular, piara apa tuh? Cuman jangan dikurung, dilepas. Tuh ntar ente lagi duduk tiduran digadoin sama biawak tuh. Kuping kita digigit-gigit itu. Emang bukan tempatnya di sini, tempatnya di kebun. Makanya biarin di main di kebun. Makanya yang sering main di kebun kayak biawak. Kebun mulu mojok-mojok makan sendiri. Ngumpet-ngumpet di pojokan kebun. Nah, berarti temennya biawak. Nah, di sini nggak ada. Kan di situ ada itu. Ketahuan ya. Iya, nah itu. Ya. Yang mana tadi itu? Fa fi taskhiri halil adami. Dan ditundukkannya juga buat manusia. Wa inna ma khuliqat lil adami, dan hanya saja itu diciptakan untuk manusia litakuna lahu syabakatan yantakisu biha minal alamil asfal mabadi al ma'arif ad-diniyah asy-syarifah. Tuh ya. Dan hanya saja diciptakan itu yang namanya binatang buat manusia litakuna lahu syabakatan, agar bisa menjadi jaring ya, menjadi syabakah ya. Oh, Fan. Berarti ini khuliqatnya kembalinya bukan ke situ ya, ke ruh tadi ya, ruh. Ya. Diciptakan ruh itu, ruh hissi dan khoyali. Itu diciptakan buat manusia agar dia bisa menjadi jaring. Yantakisu biha minal alamil asfal, yang bisa dia itu mengambil dari alam asfal, mabadi al ma'arif, itu pondasi pengetahuan agama yang mulia tuh ya. Kita sebelum kita ngomongin Ruh Kudusi tadi, ngomongin masalah Jabarut, Malakut dan sebagainya, kejauhan. Yang dasar dulu ya. Kenalin huruf-huruf tuh. Kenalin angka-angka, kenalin sesuatu yang nyata tuh, yang begitu. Nah kan kita udah kenal tuh, nah itu yang nanti akan menjadi jaring, ya, tuh. Yang menjadi jaring untuk kita menangkap rahasia-rahasia Allah. Idil insan ida adroka bil hissi syakhsan muayyanan iktabasa aqluhu minhu ma'nan amman mutlaqa. Karena manusia ketika dia melihat dengan hisnya syakhsan muayyan, orang tertentu, maka akalnya akan mengambil percikan darinya makna yang umum yang mutlak. Contoh nih ya, saya ketika ngelihat Wahyan misalnya, Wahyan, cek, akal saya langsung, wah nih anak Al-Badar, wah nih sedang mencari harim, masya Allah. Kita doakan husnul khotimah, insya Allah. Kita lihat Aji, nah Aji itu muncul, pasti muncul sesuatu kan, padahal yang lihat apa ya? Mata, tapi ngeliat orang beda, yang muncul beda. Itu akal tuh. Ya, dimunculkan apa tadi, makna yang umum yang mutlak, kama dzakarnahu fi misal habwi Abdurrahman bin Auf, sebagaimana ngelihat ya merangkaknya Abdurrahman bin Auf. Sama nih guru ngelihat santri, sama. Nah, ini sukses nih, meninggal nih, ini gini nih, ini gitu nih, misalnya gitu. Kenapa kok bisa mandang begitu? Nah itu tadi akal yang memunculkan itu. Kenapa? Tiap hari belajar mulu nih. Sukses. Ini tiap hari males, ya nggak sukses gitu. Atau enggak, ini ngelawan mulu sama guru, nggak sukses. Ini bakti mulu sama guru, ini sukses begitu. Itu muncul di pandangan guru yang pakai akalnya. Bagaimana yang pakai muka syafahnya? Itu udah kelihatan jelas itu. Ada yang orang yang lihat di jidatnya ahlun nar, ahlul jannah gitu. Gitu ya. Sampai ada orang punya kasyaf ya. Ketika dilihat ada orang ternyata ahlun nar. Ya. Enggak lama dikasih tahu, bang, ente anda lihat ente ahlun nar. Ini orang kasyaf yang bilang. Ya. Besok ketemu lagi tulisannya ahlul jannah. Nah, kok ahlul jannah? Bingung deh. Tanya, kok ente bisa berubah tulisan ente? Iya, pas ente kemarin bilang ahli nar, ane nangis tiap semalaman, ane nangis, ane bilang ya Allah, kalau emang engkau redo saya di neraka, saya redo masuk neraka. Karena keredoannya dengan dia masuk neraka, redo dengan keputusan Allah, Allah redo sama dia, pindah jadi ahlul jannah. Tuh. Ya, makanya kita nggak usah ngatur-ngatur Allah. Udah kita redo aja sama yang Allah kasih, seneng kek, enggak kek, tuh pasti bahaya. Fa idza arafta hadhil arwah khamsah falnarji ila aradil amthaliyah wa amthilati wallahu alam bis-shawab. Fatihah. A'udzubillahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Billahi bihaqqil Fatihah syiril Fatihah. Karamatul Fatihah iftah lana abwabal khair wa khtim lana bil khair rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.